Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 16 Petang Pak Luhut Siahaan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SDN Cengkareng Timur 16 Petang. Mohon izin perkenalkan, saya Albi Fadilah, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan berbagi pengalaman dari materi yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi budaya positif, nanti juga ada sedikit diskusi. Mohon izin teman-teman, sebelumnya bukannya saya ingin menggurui, tapi saya ingin berbagi ya. Mohon izin untuk para guru-guru sekalian. Terima kasih. Acara selanjutnya kita buka dengan doa. Mari rekan-rekan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Rekan-rekan, sebelum mulai acara, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Luhut Sianipar mohon untuk menjadi dirijen untuk teman-teman ya. Silakan maju Pak Luhut. Terima kasih. Silakan untuk teman rekan-rekan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Luhut Sianipar. Untuk rekan-rekan silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, mohon untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 16 Petang, Pak Luhut Siahaan, untuk memberikan sambutan terkait kegiatan aksi nyata modul budaya positif ini. Silakan untuk Pak Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul, bisa beraktivitas, kita bisa mengikuti presentasi diseminasi budaya positif dari saudara kita Albi di sini. Itu untuk menunjang tugas sebagai guru penggerak.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru-guru yang saya banggakan, dan juga kepada Pak Albi, saya sampaikan banyak terima kasih karena setelah kurikulum merdeka, sekolah itu dituntut untuk bisa menciptakan, mengkaderkan guru-gurunya itu bisa mengimbaskan ilmu dari kurikulum merdeka ini. Mungkin di Cengkareng Timur 16 ini bisa saya katakan agak terlambat, tapi lebih baguslah terlambat daripada tidak. Kenapa saya bilang terlambat? Karena di 14, 15, dan 22 sudah ada ya, sudah ada mereka. Jadi dari keempat sekolah dalam satu komplek ini, cuman kita yang belum sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini diingatkan agar bisa nanti menjadi suatu saluran-saluran ilmu yang dia dapat dari kegiatan ini. Memang berat. Kita sudah mengkaderkan ada 3 nih. Pak Rahmat, ya, tapi belum lulus. Nanti biar didengar di sana biar lulus engkau. Kemudian Pak Imam, ya, yang muda-muda. Ibu lupa juga ya. Nanti mengikut lagi, ya. Entin juga ngikut lagi. Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, bertugas. Kita harus mampu mengikuti gelombang arah yang akan diberikan pemerintah. Seperti yang saya sampaikan kemarin bersama dengan Ibu pengawas di sini, jika kita tidak mengikuti dan terus berlari untuk mencari informasi dan teknologi pendidikan maupun iptek itu, kita akan pasti ketinggalan. Oleh karena itu saya harapkan, walaupun Albi sudah lulus, tapi dalam prosesnya berat, Pak. Berat. Tapi beban yang berat itu kalau kita jalani, enjoy aja, bagikan air aja, Pak. Bagikan air, nanti suatu saat pasti. Kadang-kadang kita bergerak, kadang-kadang kita di bawah air itu jalan sampai menuju tujuan kita. Kita nggak usah melawan arus, kita nggak usah ngeyel, ikutin aja arah dari pemerintah seperti ini. Kalau kita ngeyel, kita pasti capek sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini pesan Bapak ini untuk Pak Albi dan untuk teman-teman guru-guru yang lain yang akan menyusul. Saya harap nanti, sebenarnya sebelum saya purna tugas, sudah ada sebenarnya. Tapi karena role-nya, waktunya kan tertera dari sana, kita tidak bisa berlari sendiri, tapi harus tetap kita berlari. Baik Pak Albi, selamat, dan besok juga mungkin masih ada kegiatan. Semoga Bapak juga tetap ada di sini, tidak ada tugas lagi keluar dan sebagainya, nanti akan tetap saya ikutin sampai selesai Bapak, dan Bapak nanti sukses sebagai guru penggerak. Bawalah sekolah Cengkareng Timur 16 ini sebagai sarana, sebagai alat untuk mencerdaskan hidup bangsa. Anak-anak kita di sini perlu ada penyegaran, perlu upaya yang harus kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan mereka, sehingga mereka nanti bisa menjadi masyarakat Indonesia yang bisa berkompetensi di dunia internasional. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Luhut Siahaan atas sambutannya. Mohon izin saya untuk melanjutkan materi disiplin positif ini ya. Nah, acara ini saya akan mulai
dari quotes-nya Tan Malaka ya, sang revolusioner Indonesia. Di sini Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, jadi di sini tujuan pendidikan itu bukan hanya kecerdasan kognitif saja, bukan hanya pengetahuan secara keilmuan, tapi peserta didik diharapkan mampu mempunyai perasaan terhadap sesamanya. Nah, di sini ada kaitannya tentang disiplin positif yang nanti akan saya bahas. Nah, sebelum acara dimulai pada siang hari ini, kita ice breaking dulu sebentar ya, sambil duduk aja nggak apa-apa. Oke, jadi di sini ada liriknya gini ya. Buka tutup, bertepuk tangan, gitu ya. Buka tutup, sambil tertawa, haha, gitu ya. Buka tutup, teriak hore, hore, gitu ya. Oke, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tertawa, haha. Buka tutup, teriak hore, hore. Oke, lagi sekali lagi ya, yang kencang ya, yang semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tertawa. Buka tutup, teriak hore, hore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini selingan aja ya, speaking untuk tidak ngantuk. Nah, agar tetap fokus, Bapak Ibu saya mohon izin di sini melihat warna apa ya sepatunya ya? Pink. Ada yang selain warna pink? Ada yang selain warna pink? Hijau. Bapak kepala sekolah warna? Hijau. Bu Mai? Abu-abu. Pak Andre? Pink. Wah, bisa beda-beda ya. Padahal di sini gambarnya sama aja kelihatannya, tapi dari berbagai perspektif sudut pandang, dari berbagai orang yang melihat warnanya beda. Ada apa ini? Nah, nanti kita akan lihat penjelasannya. Oke. Di sini itu ini namanya multiple choice atau kecerdasan, ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, untuk yang melihat warna abu-abu dan hijau itu di bagian kiri. Nah, pink putih itu ada di bagian kanan. Nah, di sini setiap orang bahwa mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Kata Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu banyak yang memiliki keunikan. Nah, tugas kita lah sebagai guru menggali potensi setiap peserta didik. Nah, di sini ada keterkaitannya nanti tentang disiplin positif gitu. Karena kita melihat peserta didik biasanya udah ngejudge duluan dari nakal, padahal dia punya sisi lain yang terpendam gitu. Nah, pada materi disiplin positif modul 1.4 ini, di sini saya mendapatkan 6 materi. Nah, apa aja 6 materi ini? Materi ini salah satunya disiplin positif nilai kebajikan universal yang pertama. Di sini tuh berisi nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6 organisasi. Salah satunya profil pelajar Pancasila. Ya, nanti akan saya jelaskan ada 5 poin. Jadi kebajikan universal itu nanti ini syarat untuk membuat keyakinan kelas. Gitu ya. Selanjutnya ada motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini mungkin sudah sering kita dengar. Apa sih perbedaannya? Kita harus menggunakan yang mana gitu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa kita gunakan pada awal tahun ajaran baru. Sedikit lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, kita pasti menggunakan ini. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 poin penting kebutuhan dasar manusia secara detail nanti kita bahas. 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru tuh ada 5. Bagaimana kita memposisikan kontrol kita sebagai guru ya. Nanti ada 5 poin, nanti kita bahas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana kita memecahkan masalah kepada siswa. Nanti ada 3 tahapan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Disiplin positif
dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini ada kaitannya dengan teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan bersama. Teori kontrol ini bagaimana kita bisa mengkontrol peserta didik atau diri kita. Jadi nanti akan saya bahas peserta didik itu kalau ada masalah gimana cara nanganinnya. Nah, nilai-nilai kebajikan bersamanya itu ada apa aja? Nanti berdasarkan apa? Karena nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang suku, ras, budaya, agama, dan apapun. Agar terciptanya disiplin positif. Di sini ada teori kontrol. Kontrol diri berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari orang lain. Jadi kontrol diri ini kita adanya dari dalam diri, atau intrinsik atau internal, bukan dari luar. Kita tidak bisa memaksakan orang lain semaunya kita. Biasa kita maunya murid menurut kita aja. Nah, di sini ada penjelasan, ada 4 ilusi. Ilusi itu kan sesuatu hal yang tidak sesuai kenyataan, tapi kita inginkan. Itu ilusi, hayalan semata. Menurut kita oke, bagus, sesuai. Tapi ternyata pada pelaksanaan praktiknya tidak. Nah, ada apa? Nah, di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa misalkan, ilusi guru mengkontrol murid. Mungkin guru-guru ada yang suka mengkontrol murid. Pengennya kayak gini nih, tapi ternyata di lapangan tidak sesuai. Ya. Nah, karena apa? Karena peserta didik itu juga punya kebutuhannya masing-masing. Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua ya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membentuk orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita mengkritik orang, misalkan anak buang sampah, kita tegur, tegurnya itu apalagi depan siswa lain. Kita mengkritik. Siswa lagi diskusi, kita kritik. Dia ngerasa bersalah. Akibatnya apa? Nanti dia ngerasa minder, takut, insecure gitu. Nah, itu berdampak yang lain. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan kita sebagai orang dewasa, mentang-mentang orang dewasa kita bisa memaksa kemauan kita untuk anak-anak. Itu tidak bisa. Bahwa anak juga punya kehidupannya sendiri, ya. Oke. Nah, di sini perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada realitas kebutuhan kita yang sama. Jadi realitas kebutuhan itu kita berbeda. Nah, kalau di stimulus respon, kebutuhan kita sama. Tapi kalau dikontrol kebutuhan kita beda. Jadi kita setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, karena faktor lingkungan atau faktor keluarga atau dari manapun. Semua orang kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Nah, di sini kita tidak bisa menyamakan pandangan terhadap sesuatu, ya. Karena sudut pandang orang itu beda-beda. Kita tidak bisa, tadi kayak kita ngelihat sepatu, itu tidak bisa sama kan semuanya kan. Tidak ada orang yang bisa semuanya matematika, tidak ada semua orang bisa IPA. Mungkin dia punya bakat di seni atau lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan apapun terhadap anak. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seakan-akan orang itu bisa mengontrol orang lain. Padahal yang bisa mengontrol dirinya orang itu adalah dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah ngerasakan ketika dikontrol sama orang atau disuruh atau melakukan hal yang tidak disukai atau tidak nyaman, itu kan tidak enak ya. Itu harus kesadaran dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Nah, di sini ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan kalau kita ngobrol sama anak nih, kita ngobrol sama anak itu maksa, bujuk. Apalagi yang Bapak Ibu udah punya anak ya, misalkan, udah itu aja, bagus gitu. Tapi kan anak kadang-kadang susah kan kalau kita paksa sesuai pilihan kita. Nah, itu kan egonya sebagai kita orang dewasa. Nah, kalau di teori kontrol, itu kita berkolaborasi sama anak, entah anak sendiri atau anak peserta didik ya.
Kita itu menciptakan pilihan-pilihan. Kamu mau yang mana? Ini. Jika misalkan mau hujan-hujanan, kadang anak kan nggak tahu, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Tapi dia kan penasaran, saya maunya hujan-hujanan, aku maunya hujan-hujanan enak. Nah, tapi kalau kita beli arahan, kita beli pilihan-pilihan. Nanti kalau kamu hujan-hujan sakit, berobat, nggak enak, nggak bisa makan, kita kasih pilihan. Kalau kamu nggak hujan-hujanan, kamu sehat, bisa makan enak, istirahat di rumah. Nah, disitulah si anak itu bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Tapi ketika kita langsung memaksa, itu anak nggak tahu alasannya. Kenapa sih orang dewasa memaksa saya sebagai anak kecil gitu yang tidak tahu apa-apa? Nah, kita harus memberikan pilihan-pilihan ke anak. Nah, disiplin positif. Nah, kata disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Makanya kalau orang nggak disiplin, berarti dia tidak belajar kan? Nah, poinnya di situ. Disiplin itu mengacu kepada disiplin diri. Jadi disiplin itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu secara universal, nanti banyak ya, entah berempati, bertanggung jawab, gitu, mandiri, nanti banyak. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan guna menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau atau ancaman apapun. Kalau kita ingin mendisiplinkan anak, itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Misalkan dia mau buang sampah, dia buang sampah tuh di sembarangan. Kita kasih reward, nih, aku kasih goceng. Ntar kamu kalau buang sampah pada tempatnya dapat goceng. Itu nggak bisa. Jadi dia seakan-akan berpikir mau buang sampah itu harus dibayar dulu, harus dikasih reward dulu, harus dikasih applause. Itu tidak bisa. Bagaimana kita caranya menumbuhkan kesadaran pada anak? Jangan pernah mengancam atau menghukum ketika anak salah. Nanti anak menjadi trauma di masa depannya. Jadi benci sama kita. Karena mungkin kita ada yang punya pengalaman seperti itu. Kalau anak salah, bisa dibicarakan baik-baik ya, nanti ada dengan cara restitusi. Nah, jangan langsung ngejas anak. Nah, sebagai seorang guru, sekaligus kita pendidik ya, fasilitator ya, sebagai among kalau kita Ki Hajar Dewantara, tujuan kita adalah mampu menciptakan peserta didik yang menjunjung sikap disiplin, sehingga dapat berperilaku yang mengacu kepada nilai kebajikan dan memiliki motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, nilai kebajikan yang diterapkan Indonesia saat ini yaitu nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ya, ada 5 di situ. Yang sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Nah, kebajikan universal secara general, secara luas gitu, nilai atau prinsip mulia yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa. Jadi tidak berdasarkan suku bangsa agama apapun. Jadi ini luas ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kebajikan universal. Nanti saya kalau bisa berbagi juga ke Bapak Ibu sekalian, kebajikan universal ini sebenarnya ada 6 poin ya. Ada 6 poin, tapi saya di sini baru menyertakan 4 poin saja karena terlalu banyak ya poinnya PDF-nya. Nah, di sini yang pertama yang tadi saya sudah bilang tentang profil pelajar Pancasila. Ada dari organisasi Ibo Primat Years Program PIP. Selanjutnya ada Indonesia Heritage Foundation, atau IAHF. Lalu ada dari organisasi Building Moral Intelligence. Nah, di sini ada kebajikan universal. Nah, kebajikan ini adalah nanti salah satu poin syarat untuk membuat keyakinan kelas. Kita melihat dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Nah, nilai kebajikan contoh misalkan dari Building Moral Intelligence, empati ya. Pasti Bapak Ibu menginginkan peserta didik yang berempati ya. Bagaimana terhadap satu sama lain anak-anak atau sesama guru gitu, bukan yang cuek gitu. Nah, selanjutnya suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini baru salah satu aja bagian dari nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu sering dengernya yang profil pelajar Pancasila ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, mandiri, gotong royong, dan inovatif. Nah, selanjutnya setelah kebajikan ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi. Jadi ada teorinya Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3
motivasi perilaku manusia. Perilaku. Nah, ada 3 nih. Yang pertama nih, perilaku manusia nih, motivasi perilaku manusia. Ketika melakukan sesuatu nih, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan Bapak Ibu telat datang dalam acara kegiatan, kerja atau sekolah. Nah, Bapak Ibu tuh kalau telat datang kan pasti pikirannya apa? Takut untuk menghindari hukuman gitu kan. Jadi bawaannya bukan masalah dari diri sendiri, tapi karena takut dihukum, takut diomelin gitu kan. Nah, ini tahapan yang paling dasar. Selanjutnya tahapannya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bapak Ibu rajinnya datang dalam kerja atau sekolah tepat waktu. Pengennya itu kalau rajin itu biar dapat imbalan, dapat penghargaan, dapat applause gitu dari bos misalkan. Nah, itu kan berarti kita itu datang tepat waktu tuh bukan karena ikhlas kan. Nah, itu poinnya juga masih kurang, masih salah kalau masih mengharapkan. Nanti kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak mendapat imbalan, applause, penghargaan dari pimpinan kita kecewa. Akhirnya balik lagi ke sifat yang dulu, gitu kan? Itu juga masih kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah, jadi di sini adalah kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita punya integritas, kita punya tanggung jawab, sesuai disiplin positif, itu dari diri sendiri. Jadi bukan karena faktor pengen dikasih penghargaan, bukan karena takut hukuman, tapi berdasarkan dari dalam diri sendiri. Otomatis kita bakal datang tepat waktu misalkan. Gitu ya. Jadi balik lagi ke motivasi diri sendiri. Nah, ini menarik, teori motivasi. Motivasi dalam hidup nih sebenarnya banyak, tapi ini kita fokus ke motivasi peserta didik ya. Ada hukuman, mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Pernah? Nah, ada yang pernah dengar ya? Ya, Miss Ebi pernah dengar. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, dadakan, tiba-tiba dia. Tiba-tiba mendadak, peserta didik tidak dilibatkan. Iya, bersifat satu arah, bersumber dari pemegang pimpinan. Hukuman psikis atau fisik. Nah, di sini kita baru ngelihat peserta didik telat ke sekolah. Kita tiba-tiba aja marah, ngomel, ngukum. Push up, sit up, nulis 10 lembar. Kita dadakan, tidak ngobrol dulu, satu arah. Nah, itu kan kita nggak tahu dia telat kenapa. Apa mungkin habis bantu orang tuanya, apa dia sakit, atau bannya bocor, kita tidak tahu. Kalau kita tiba-tiba langsung menghukum, kita tidak tahu. Nah, hukum itu bukan cuma fisik, tapi juga psikis. Psikis itu verbal ya, omongan dari mulut kita. Kan Bapak Ibu pernah dengar kan, lidah lebih tajam daripada silet. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut itu bahaya untuk orang lain, bisa sakit hati. Kalau fisik dia bisa sembuh dari lukanya. Tapi kalau udah verbal dari psikis, dia bisa lama tuh sembuhnya, bahkan nggak hilang tuh. Nah, itu tuh bahaya, makanya jadi guru kita harus menjaga omongan kita kepada siswa, peserta didik atau murid. Nah, konsekuensi. Di sini konsekuensi itu lebih baik, tapi masih belum optimal gitu. Nah, terencana, disepakati peserta didik, dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor peserta didik. Ya, konsekuensi itu bagus, tapi dia membuat siswa tidak nyaman. Siswa itu nggak setuju misalkan sama peraturan itu. Kita selalu memonitor murid. Jadi bukan kesadaran diri murid. Jadi kalau gurunya nggak ada, ya udah jalan-jalan lagi dia. Kalau ada gurunya dia sopan, baik. Tapi kalau nggak ada gurunya, dia balik lagi gitu. Nah, nanti makanya dari sini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, yang paling bagus dalam teori motivasi ini adalah restitusi. Nah, restitusi ini kita menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Kita berkolaborasi antara guru dan peserta didik. Kita mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi. Ketika siswa ada masalah atau datang telat ke sekolah atau dia berantem sama temennya, itu kita jangan langsung memberikan hukuman. Jangan langsung memberikan konsekuensi yang tidak disepakati. Kita melakukan restitusi. Kita bertanya kepada siswa, nanti ada langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Gitu ya.
Nah, di sini kita refreshing sebentar ya. Tahu Bapak Ibu ini maksudnya apa dalam arti gambar ini? Nggak apa-apa, pendapatnya aja. Jika makan sembarangan apa, Pak Andre? Jika makan sembarangan maka akan sakit perut. Oke. Gitu ya, kalau kata Pak Andre. Nah, di sini kita ada kertas nggak? Coba dah. Pak Rahmat ada kertas notes nggak saya di situ? Notes. Nah, bagi-bagi aja, boleh kecil, dipotong kecil. Jadi Bapak Ibu, kita refreshing doang, tulis doang gini misalkan. Di sini tuh ada gambar. Jika saya lapar, maka saya makan. Nah, Bapak Ibu terserah mau nulis apa nih. Jika saya, maka saya gitu. Jika saya capek, maka saya istirahat. Jika saya kaya, maka saya bebas, terserah. Tapi bebas ya. Kamu mau kalian mau Bapak Ibu, jika apa, maka apa. Jika sakit, maka apa? Berobat. Bebas. Ini cuma untuk refreshing aja Bapak Ibu biar nggak ngantuk ya. Nggak apa-apa, bebas. Ini buat seruan aja. Jika apa, maka apa? Ya, nggak apa-apa, bebas Bapak Ibu, silakan. Enggak, bebas apapun. Jika apa, enggak, itu contoh aja. Kalau kan dia di depan jika lapar maka dia makan gitu kan. Bebas. Jika ngantuk ya saya tidur gitu. Bebas. Udah? Jika? Udah? Oke. Ini harus breaking biar nggak ngantuk nih. Ya, Buntin udah? Bulpa udah? Bulpa Nuromah? Miss Epi? Sudah. Ya, kayak kita contoh ya. Coba Buntin sebutin jikanya jika apa? Jika pusing maka shopping. Jika apa? Jika pusing maka shopping. Jika pusing maka Shopping. Oke, itu kan secara kalimat lengkap ya. Tapi nanti saya cuma nanya jikanya aja. Misalkan ini ya. Misalkan Bu Mai, jika apa Bu Mai? Ya, jika ngantuk maka tidur. Jikanya aja ya. Ya. Bukan nggak pakai maka. Paham nggak? Jika gitu. Oh, Andre jika apa? Jika lapar. Oke, Andre jika lapar maka makan. Jika jawabannya apa? saya makan banyak. Jika saya makan banyak, Jadi ini tuh jawaban masing-masing. Ya, jadi ini jawaban masing-masing. Nggak usah ngikutin sesuai jikanya, paham nggak? Iya. Ya kan Pak Andre, jika lapar, ya udah jawab sesuai jawaban Bapak Ibu. Iya. Oke, misalkan jika apa? Jika pusing Oke. Jika pusing Pak Rahmat Maka minum. jika pusing maka minum. Obat. Jadi ini seru-seruan. Beda-beda jawaban. Oke. Misalkan kalau jikanya aja ya. Jika apa? Mengajar. Jika mengajar. Jawabannya Bu Mila sendiri ya, maka materi di apaan? makanya apa? Maka apa? Beda. Nggak apa-apa. Berhasil. Jika belajar, tadi maksud apa? Jika mengajar maka berhasil. Oke, nyambung tuh.
Ini nggak apa-apa, bukan masalah nyambung nggak nyambung. Ya. Oke, Miss Happy. Jika apa, Miss Happy? Jika saya tidak bekerja, Oke. Jika saya tidak bekerja, maka Akan memuaskan. akan memuaskan. Jika tidak bekerja, maka akan memuaskan. Oke, Bu Mai coba. Jika apa, Bu Mai? Jika mengantuk, Oke. Bu Mai, jika mengantuk, maka Pusing. jika mengantuk pusing. Ngopi. Maka Shopping. jika ngantuk maka Shopping. shopping. Jadi kalau orang jika ngantuk maka shopping. Jadi kita di sini main sambung-sambungan kata gitu ya, tidak harus disamakan katanya. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi kalau Buntin tuh kalau lagi ngantuk dia shopping dia. Makanya sering-sering ngantuk biar bisa shopping. Ya, oke. Di sini masih ada nih biar masih fresh. Ini ice breaking-nya tentang cermin kaca ya. Jadi di sini ada objeknya cermin, subjeknya itu orang. Sebenarnya tuh berpasangan tapi nggak apa-apa satu orang aja. Ada yang saya minta tolong buat satu orang meragain sesuatu yang bebas, nanti orang lain ngikutin. Bebas saya gaya apa? Gerak-gerak aja. Siapa yang mau nyoba? Pak Andrea, Pak Rahmat? Nggak apa-apa. Lucu-lucuan aja, seru-seruan. Sini. Nah, gaya-gaya bebas. Yang lain ikutin ya Bapak Ibu ya. Oke, ikutin gaya Pak Andre. Ini cermin. Bagaimana kita bercermin coba. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Ngaca bagaimana sih? Bebas. Iya. Nggak apa-apa. Berarti nggak ada sisir. Oke. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Andre. Oke, kita kasih good job untuk Pak Andre. Kasih good job. G-O-O-B-G-O-B. Tahu kan tulisannya? Kan G-O-O-D-J-O-B kan? Bahasa Inggrisnya kan G-O-O-D-G-O-B. Oke, kasih good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Oke, ulang ya. Sampai tepuk tangan tuh. Jadi gitu kita untuk memberikan apresiasi terhadap siswa yang sudah berani gitu. Oke, kita ulang ya. Kasih good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Oke, terima kasih Pak Andre. Nah, di sini tuh cermin ya. Cermin itu kan melambangkan bahwa diri kita sendiri ya. Nah, kalau kita ingin melakukan tindakan terhadap peserta didik, kita harus bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik, ya kan? Kalau kita mengajarkan murid buang sampah pada tempatnya, tapi gurunya buang sampah sembarangan, itu kan tidak sesuai ya, karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi tuh cermin itu filosofinya banyak sekali ya. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini menarik nih. Ada yang dihukum dengan penghargaan. Penghargaan tapi dihukum. Gimana tuh? Di sini Alfikon berpendapat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini kita jangan sih, kalau kata si Alfikon ini, jangan menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid untuk mempelajari sesuatu. Jadi kita harus ngasih reward, harus ngasih hadiah gitu.
Ketika si atasan menjanjikan anak buahnya, nanti kamu kalau tepat waktu saya beliin emas 1 kilogram misalkan. Nah, berarti kan dia datangnya tepat waktu sebenarnya bukan karena dia rajin dari diri sendiri, tapi karena dia pengen emas gitu kan, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Itu harapan kita. Tiba-tiba Kepseknya mutasi, pimpinan mutasi, tidak dapat emas, gimana perasaan kita? Kecewa kan? Nah, atau anak-anak dijanjikan, jangan nangis, diem ya, nanti ibu beliin mainan. Ternyata nyampe rumah ibunya nggak ada uang, akhirnya anak ngerjain beli mainan, akhirnya anaknya tambah nangis. Nah, di sini ketika kita mengharapkan suatu reward, hadiah atau apapun, jadi kita itu tidak ada perubahan dari diri sendiri, kita hanya berharap. Tapi ketika tidak sesuai ekspektasi, kita akan kecewa. Nah, mau sampai kapan kayak gitu? Nah, makanya kita jangan mengajarkan anak itu selalu berjanji melakukan memberi hadiah atau reward gitu ya. Tapi bagaimana memancing peserta didik itu timbul dari motivasi dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini kita bahas dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu adalah hal sebuah yang candu. Misalkan kita selalu memberi upah kepada anak dalam membeli sesuatu. Itu kan candu, sampai jangka panjang, sampai umur dia besar nanti dia berpikir bahwa ketika dia disuruh, dia akan mendapatkan imbalan. Ya. Nah, ini yang bahaya. Dia ngerasa dapat uang, dapat penghargaan, tapi nggak kerasa kalau sebenarnya dia dapat dihukum gitu. Dihukum dalam arti itu berperilaku yang tidak baik. Nah, sedangkan gini, ada anak-anak tuh. Misalkan ada mas-mas sama anak-anak. Anak-anak itu dikasih pertanyaan, mau uang 500 perak apa 5.000? Ya, 500 perak apa 5.000? Terus anak-anak itu pengennya 500 perak mulu. 500 perak, 500 perak. Nggak ngambil yang 5.000. Nggak ngambil yang 5.000. Masa kan seneng kan? Anak bodoh nih, ambil 500 perak. Terus ada orang lain melihat, nanya ke anak-anak, kamu kenapa nggak ngambil yang 5.000 aja? Kenapa ngambil yang 500 perak? Kan disangka kan semua orang berpendapat bahwa anak itu bodoh ya. Orang ada jelas-jelas ada 5.000, dia ngambil 500. Itu udah kejadian sampai berpuluh-puluh kali, berhari-hari, sebulan lebih. Orang itu senang. Setelah diselidiki ditanya, jawabannya simple. Nggak tahu nih menurut Bapak Ibu anak itu bodoh apa enggak? Saya memilih 500, nggak apa-apa dianggap bodoh, yang penting saya dapat uang 500 setiap hari. Daripada ketika saya memilih uang 5.000 tapi saya hanya dapat sekali, besoknya nggak dapat lagi. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah anak itu bodoh? Cerdik kan? Nah, itu yang terpendam pada anak juga tuh. Cerdik dia. Dia memanfaatkan penghargaan. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, ini masalah perspektif gitu, masalah sudut pandang. Coba kalau dimilih goceng 5.000, udah sekali doang. Selesai permainan, nggak ada lagi kan? Tapi kalau dia milih 500 terus dia dianggap bodoh, nggak apa-apa, tapi dapat gitu. Itu sebuah cerita aja ya. Nah, penghargaan tidak efektif. Jadi banyak nih penghargaan yang tidak efektif. Misalkan nih di kelas kita memberi penghargaan, tapi kepada rewardnya itu kalau ditanya dapat uang nih 100.000 maju, itu yang jawaban anak yang pintar-pintar doang kan? Kasian nggak yang nggak bisa? Ngerasa rendah kan dia lagi yang dapat, ini kan tidak efektif, tidak semua merata, ya. Karena kita rugi juga tahu sebenarnya kalau ngasih reward kepada anak yang pintar. Karena kan tugas kita untuk mengajarkan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi anak yang tidak bisa, misalkan di bidang matematika, dia tidak mendapatkan kesempatan itu, dia menjadi insecure. Penghargaan merusak hubungan. Ini ada juga, penghargaan merusak hubungan. Misalkan kita ngarahin anak, ya anak-anak, ada yang bisa jawab soal nomor 2, saya Bu.
Dia maju lagi, saya bu, yang pinter-pinter doang. Yang murid biasa aja nggak suka di bidang, misalkan nggak suka di bidang bahasa Indonesia. Dia cuma nonton, akhirnya dia sirik, iri sama temennya. Ah, dia mulu yang maju, saya nggak pernah maju. Ini kan merusak hubungan antar teman, antar guru, ya kan? Karena dia ngerasa nggak bisa. Kenapa sih yang dikasih kesempatan si murid itu mulu, kok saya nggak dikasih kesempatan? Jadi hubungan antar murid, antar guru itu bisa terganggu gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ayo anak-anak, kumpulkan ulangannya. Nanti yang paling cepat dapat hadiah. Mentang-mentang dapat hadiah, ulangan jadi asal-asalan. Ya kan? Karena dia menganggap tujuannya dia tuh bukan masalah benar atau tidak ulangannya, tapi dia buru-buru biar dapat hadiah. Akhirnya ulangannya mendapat nilai yang tidak bagus karena banyak yang tidak tepat, misalnya gitu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas ini sama kayak tadi nih, di kelas kita hanya memberi penghargaan kepada anak-anak yang pintar-pintar saja gitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Orang yang di bidang seni ketika dia ikut lomba gitu, ikut lomba untuk mendapatkan reward atau hadiah, itu seninya itu kurang keluar secara optimal gitu karena banyak aturan-aturan untuk berkarya di situ. Tapi orang seni yang sesungguhnya itu dia bebas tanpa aturan. Nah, sebenarnya kan reward atau hadiah ini menahan kreativitas seseorang. Coba kalau nggak ada reward, orang pasti bebas kan? Bebas untuk melakukan suatu kreativitas tanpa ada sesuatu gitu. Penghargaan menghukum. Ini sama motivasi dari dalam diri. Ini yang paling bagus, motivasi dari dalam diri. Jadi kita melakukan apapun, kegiatan apapun itu bukan hanya dari luar, tapi dari diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu karena imbalan atau reward. Misalkan kita memberi kesempatan kepada anak yang mau maju, silahkan yang mau maju gitu. Kasih kesempatan yang nggak bisa gitu. Apresiasi, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kita memberi pengakuan secara anak nih, secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Misalkan anak udah bantuin kita gitu, nolongin kita, itu kita beri pengakuan ya, terima kasih ya udah bantuin ibu gitu. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, kita juga harus memberi pengakuan, memberikan apresiasi kepada semua murid agar tidak terjadi ketimpangan antar murid, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Jadi semua murid merasakan apresiasi hal yang sama. Bisa menggunakan tepuk job yang tadi. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa murid jawab gitu. Kisah dari guru gembul, satu orang anak itu telat datang ke sekolah, dia malas-malesan. Ternyata setelah diselidiki, anak itu pulang sekolah kerja di kandang kerbau. Dia ngurusin kerbau, ngasih makan. Nah, di kelas dia cuma ngeganggu peserta didik yang lain. Nah, tadi yang saya lanjut guru gembul tadi itu akhirnya memberikan pertanyaan kepada murid yang tadi malas-malesan mengenai kerbau. Ya, bagaimana cara memberi makan kerbau? Berapa rumput yang harus kita cari? Berapa banyak rumput yang harus dicari? Nah, anak-anak lain itu nggak bisa jawab tuh. Nah, anak yang dikira malas itu akhirnya dia bisa menjawab. Saya pak. Nah, disitulah akhirnya apresiasi kepada anak yang mungkin dirasa kita tidak bisa, akhirnya dia mengeluarkan. Nah, besok-besok dia bangkit, percaya diri gitu. Beri pengakuan secara konsisten terus menerus. Ini beri pengakuan cuman lagi supervisi. Nah, beri penghargaan apresiasi itu setiap hari kepada murid agar murid bangga, senang. Hasilnya diapresiasi pada kegiatan-kegiatan. Fokus pada proses.
Nah, proses peserta didik ketika melakukan pembelajaran itu kita beri apresiasi, bukan ketika hasilnya bagus, dapat karya nilainya 100. Itu cuman kelihatan karya doang tapi dibikin sama orang tua. Nah, tapi kita juga ngelihat dari prosesnya. Kita apresiasi prosesnya. Percuma hasilnya bagus tapi prosesnya tidak bagus gitu. Kita apresiasi prosesnya walaupun hasilnya mungkin kelihatan kurang bagus gitu ya. Karena emang tujuan pendidikan itu dari proses pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, apresiasi. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada pembuka nilai kebajikan sama situasi. Nah, kalau pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan gini ya, ada murid baru, biasanya tuh tahun ajaran baru, ada murid baru tuh, peserta didik baru, masuk tuh ke kelas kita. Nah, itu kan dia sendirian ya, mungkin iseng ya kan. Nah, terus kita itu guru itu ngeliat tuh ada salah satu murid kita yang lama deketin murid itu ngajak ngobrol, perhatian sama anak baru itu. Nah, di sini kan sebenarnya anak peserta didik kita yang lama itu mendekati anak yang baru itu, dia memiliki rasa empati yang besar. Itu kan harus kita beri apresiasi kan, bagus. Nah, itu harus kita lihat tuh. Itu juga termasuk dari penilaian kita kan. Oh, anak ini peduli ya sama orang lain, sama orang baru. Gitu, dia menemani di saat yang lain nggak peduli, dia peduli gitu. Misalkan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kamu membantu tugasmu di teman kelompok. Nah, di sini kan kita namanya tugas itu harusnya kolaborasi ya. Nah, di sinilah kepedulian, kebersamaan, saling menghargai. Gitu. Jangan mentang-mentang bisa ngerjain tugas sendiri, dia ngerjain sendiri gitu. Di sini kan ada nilai kebajikan. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, biasanya kita mau pulang sekolah banyak kertas-kertas berserakan. Pasti kita melihat salah satu siswa yang udah otomatis tuh nyomot sampah dia buang. Ya kan? Padahal dia nggak piket. Sadar dia. Sadar. Kita ngelihat sebagai guru, wah, ini anak tiba-tiba buang sampah tanpa disuruh nih, tanpa dia piket. Nah, di sini kan kita mengucapkan terima kasih kepada anak itu kan, memberikan apresiasi. Nah, nilai ya kebajikan pada anak tersebut itu adalah rasa tanggung jawab. Bagaimana dia bertanggung jawab menjaga kebersihan di kelas dan lingkungannya. Gitu. Kita harus memperhatikan setiap anak itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti tadi kan ada hukuman, restitusi, konsekuensi. Nah, di sini kita ada namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sering dengar keyakinan kelas. Biasanya ini dibuat pada tahun ajaran baru. Tapi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa dirubah kapanpun, tidak hanya tahun ajaran baru. Di tengah-tengah pelajaran mau dirubah, mau diganti, itu nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Nah, salah satu disiplin positif ini yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan, itu khususnya dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini peserta didik ini melakukannya dengan musyawarah sehingga membuahkan kesepakatan kelas yang diyakini kebaikannya. Jadi gini, bikin keyakinan kelas nanti saya jelasin. Keyakinan kelas itu sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar ada namanya kesepakatan kelas. Nah, bikin kesepakatan kelas itu anak-anak dikasih kesempatan untuk menulis kesepakatan kelas apa yang akan kita jalani dalam kegiatan proses belajar di sekolah, di kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas anak-anak sudah mengisi di depan menggunakan notes dan kertas pleno, nanti kita akan menyortir kata-kata yang positif dan negatif. Jadi kita nanti akan mengambil kata-kata yang positif aja. Misalkan, jangan datang terlambat. Pak Rahmat misalkan jawabnya jangan datang terlambat, datang tepat waktu. Itu kan sama kan kata-katanya. Kita gabung aja, datang tepat waktu. Jadi kata-katanya positif. Misalkan ada anak, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dia menjawab tuh, beda orang. Kan tujuannya sebenarnya sama kata-katanya. Ini kita jadikan satu ya dengan kata positif, dengan kalimat membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, kan bisa secara umum gitu. Nanti itu akan dibantu oleh gurunya. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat dari siswa dan guru berkolaborasi untuk keyakinan kelas di kelasnya. Untuk apa? Agar mendapatkan kesadaran dari diri sendiri. Nah,
apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Pendapat silakan. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lalu menurut Balut apa bedanya? Bedanya kalau peraturan itu untuk dilaksanakan, kalau keyakinan kelas itu untuk meyakinkan siswa untuk melakukan yang terbaik. Oke. Kalau keyakinan itu untuk melakukan yang terbaik. Ada lagi yang mau berpendapat bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Ya, Pak Andre. Kalau menurut saya peraturan kelas itu peraturan secara tertulis. Kalau keyakinan? Keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru secara lisan atau nasihat, meyakinkan kepada siswa dan siswi di kelas. Oke, terima kasih Pak Andre untuk diskusinya dan Pak Luhut Zanifar. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi di sini perbedaannya mungkin sudah hampir menggunakan kata tepat, tapi saya menurut kembali keyakinan kelas. Udah. Oke, terima kasih Pak Andre, Pak Luhut. Mungkin sudah bagus jawabannya, tapi nanti saya bantu untuk meluruskan kembali ya antara perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, jadi bedanya adalah dulu kita sering dengarnya peraturan kelas, kelas harus kayak gini. Nah, aturan kelas itu dibuat tidak berdasarkan kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi yang bikin aturan kelas itu cuman gurunya aja. Murid pengennya begini, buang sampah pada tempatnya, masuk tepat waktu, itu pengennya guru. Itu aturan kelas berdasarkan sepihak, bukan berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi dia bikin sendiri, nempel sendiri, nulis sendiri, kita ngomel sendiri. Nah, tapi kalau keyakinan kelas, cara membuatnya adalah kita berkolaborasi terhadap peserta didik kita, terhadap siswa kita. Kita tanya, apa kira-kira keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita agar kelas kita tertib. Dan anak-anak nulis, maju, nempel-nempelin kesepakatan kelas. Di situ ada kata-kata positif, negatif, banyak macam-macam. Nah, kita gabung, kita jadiin satu, kita ambil buat jadi keyakinan kelas, kita tempel di ruang kelas kita. Itulah menjadi patokan peserta didik kita ketika nanti melakukan sebuah kesalahan. Dia balik lagi melihat keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Oke. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Saya sharing nih. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi siswa itu inginnya kayak gimana nih? Keyakinan kelas, aturannya kayak gimana? Mungkin gini, misalkan membawa alat tulis sendiri, tidak meminjam. Kan ada tuh yang siswa malas banget dipinjam-pinjam. Tulis aja. Itu kan sebenarnya juga keyakinan kelas. Besok kalau ada yang minjam, berarti dia melanggar keyakinan kelas tersebut gitu kan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tulis. Jadi kita bahas nih yang udah tulis apa aja gitu. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting aja. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, jangan ada yang negatif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Oke. Ini saya membuat dokumentasi membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas saya di kelas 5A. Ini dibuat secara bersama peserta didik, secara kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, ini tuh berbentuk panjang kayak poster gitu. Ini secara bersama-sama. Nanti ketika siswa melakukan kesalahan, ujung-ujungnya akan balik lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan hadir tepat waktu, itu keyakinan kelasnya. Misalkan menjaga kebersihan kelas, jadi siswa harus dari kesadaran sendiri bahwa menjaga kebersihan kelas itu penting, Bapak Ibu. Nah, materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bentuk yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Segala hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Serta seluruh usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Pasti setiap manusia itu punya kebutuhannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah, apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Nah,
Yang paling pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Kita pertama kali mikir pasti bagaimana cara kita bertahan hidup. Yang paling utama misalkan yang sering kita dengar, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keselamatan. Itu udah paling utama, kita semuanya butuh. Tidak ada manusia yang nggak butuh nih sandang, pangan, papan. Karena ini untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan hidup, penguasaan. Misalkan penguasaan itu harga diri, prestasi, memimpin diakui dan didengar. Jadi kita pernah dengar anak-anak yang kalau main permainan tuh dia nggak mau jaga, nggak mau kalah. Dia pengennya menang terus. Nah itu dia pengen penguasaan. Dia pengen terlihat bagus, pengen terlihat wah. Itu ada tuh peserta didik kayak gitu. Selanjutnya kebutuhan hidup, kesenangan. Nah anak-anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu kodratnya adalah bermain. Nah, kalau anak-anak bermain itu emang udah masa-masanya dia gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan gitu, menjaga anak-anak mainnya biar bisa terarah. Nah, anak-anak tertawa itu memang sudah kodratnya, itu sudah kebutuhan. Kita pasti nggak bisa kalau disuruh tahan tawa, karena tawa itu kan katanya sehat. Humoris dan antusias. Orang yang antusias itu senang kayak ngelihat liburan ke tempat yang baru dia kunjungi kan senang tuh kan. Nah itu adalah kebutuhan karena semua manusia punya kebutuhan yang beda-beda. Nah selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada orang yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Pasti sih setiap manusia punya kebutuhan rasa sayang. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan rasa sayang. Misalkan berbagi. Ketika ada bencana alam, itu kan kita mengungkapkan rasa sayang bukan ke satu orang, tapi ke banyak orang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kan manusia itu kalau katanya Aristoteles itu John Politikon ya. Nah, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita sebagai manusia itu kan ingin diterima di berbagai tempat. Kita tidak ada manusia yang suka dikucilkan gitu ya. Selanjutnya kebebasan. Manusia itu kebutuhannya bebas, dia tidak suka dikekang, tidak suka dipaksa. Manusia itu suka mencoba hal baru. Ketika anak-anak penasaran melakukan hal-hal yang menurut kita salah, sebenarnya anak-anak itu mencoba hal baru yang sebelumnya belum dia ketahui Bapak Ibu. Tapi kelihatan kita orang dewasa itu salah, jangan. Sebenarnya dia hanya ingin mencoba hal baru, dia ingin merasakan kebebasan, karena dia belum tahu dampak dari sebab akibat yang dilakukan. Nah, mampu mengendalikan diri, memiliki pilihan. Jadi kalau kita misalkan pengen makan di suatu tempat makan, kita cuma dikasih satu pilihan, padahal kita nggak suka. Kita dikasih Indomie goreng ya. Kita kan terpaksa, nggak bebas. Cuma kalau kita dikasih pilihan, mie goreng, Indomie soto, seafood gitu, atau roti buaya misalkan. Nah itu punya pilihan-pilihan. Dan kita manusia itu butuh kebebasan. Nah ini implementasi kebutuhan belajar di kelas saya bersama siswa itu, anak-anak itu kan butuh namanya berkolaborasi, tadi butuh kebebasan. Dia bebas berekspresi untuk belajar ya. Kasih sayang terhadap teman. Ini implementasi saya di kelas. Nah, selanjutnya ini keterkaitannya ini terus berkesinambungan antara materi dan materi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ini tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru, apakah kita penghukum atau sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai pemantau. Ini materi yang sangat menarik untuk kita pelajari karena nanti kita akan sadar selama ini kita guru yang mana nih. Kita harus yang kayak gimana jadi guru gitu. Oke. Di sini 5 posisi kontrol. Ini ada tabelnya, nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ceritain kasusnya. Peserta didik tidak mengenakan atribut lengkap pada saat kegiatan upacara bendera. Nah, kalau sebagai penghukum,
guru itu pasti nyuruh hormat bendera selama 1 jam di lapangan. Itu dia kontrolnya sebagai penghukum. Ya, tapi kalau guru pembuat rasa bersalah, dia gini, sudah sering Bapak tegur kamu untuk berpakaian lengkap, namun tidak ada perubahan. Kamu sangat mengecewakan Bapak. Jadi dia hanya membuat rasa bersalah kepada siswa aja gitu. Nah, kalau selanjutnya nih, kalau Bapak Ibu guru ini kontrolnya sebagai teman. Fahri, bisa tidak kamu ikuti aturan sekolah? Coba lihat deh, teman-teman kamu saja bisa kok berpakaian lengkap tiap hari Senin. Lain kali kamu harus rapi ya, udah gitu doang. Itu kontrol guru sebagai teman. Nah, bagaimana kalau guru sebagai hanya pemantau saja? Dia bilang gini, hari ini kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan jangan terulang lagi. Bapak akan perhatikan kamu. Nah, ini dia cuman mantau aja nih, tanpa melakukan aksi. Ini kontrol guru sebagai pemantau. Dari hal-hal yang tadi contohnya sudah dijelaskan, itu masih kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah ini. Jadi ketika peserta didik ini tidak memakai atribut lengkap pada kegiatan berbicara, guru melakukan kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi tolong dengarkan, kamu sudah tahu kesalahanmu pada hari ini bukan? Lalu kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan ini. Jadi guru mengajak siswa untuk berdiskusi, untuk menanya siswa, kenapa kamu bisa gitu? Nanti akan saya jelaskan, manajer ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti memvalidasi, menanyakan keyakinan. Lanjut, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk ini ada contoh video secara nyata dari guru penggerak. Ini dari kurikulum Merdeka ya, resmi. Ini nanti videonya contoh kontrol guru. 5 contoh kontrol guru. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Oke, saya mundur dikit bentar Bapak Ibu. Sini kamu! Dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum, contohnya seperti ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel apa penting, maka ada orang yang bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadi itu contoh video tentang 5 kontrol posisi guru. Ya, Bapak Ibu pasti punya pengalaman pernah melakukan posisi kontrol salah satu yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan kepada peserta didik. Nah, di sini nih ada contoh nih, misalkan silakan aja Bapak Ibu berpendapat. Misalkan posisi kontrol apakah aku, Bapak atau Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira nih posisi kontrol apa nih? Menurut Bapak Ibu nih. Bapak atau Ibu? Apa? Oke, membuat rasa bersalah ya, Miss Epi ya. Oke, kita lihat ya. Oke, betul. Jadi ini salah satu contoh posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dia kecewa tuh sama muridnya. Seakan-akan muridnya salah gitu. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar mengerjakannya. Penghukum. Oke, kita lihat ya. Oke, penghukum betul. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Tolong anak-anak dengarkan Bapak Ibu. Betul, buntin, teman. Jadi di sini dia seakan-akan guru itu dekat sama murid. Tolong anak-anak dengarkan Bapak Ibu gitu, lembut. Nah, di sini selanjutnya kamu tidak akan pernah selesai kalau cara belajarmu seperti ini. Apa? Pemantau. Pemantau. Oke. Kita lihat ya. Kamu tidak akan pernah selesai kalau cara belajarmu. Jadi dia cuman mantau aja sebagai guru, tidak memberikan sesuatu. Nah, selanjutnya yang terakhir, posisi kontrol apa aku? Apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Apa? Apa Rahmat? Manager. Apa? Manager. Manager, oke. Oke, manajer ya, Pak Rahmat, Buntin, Pak Luhut ya, Bu Mila, Miss Epi juga tadi ya. Oke, jawabannya betul, manajer. Jadi tugas kita, posisi kontrol guru yang tepat yang harus dilakukan kepada peserta didik adalah manajer. Kita menanyakan kepada siswa, jangan langsung dijudge gitu ya. Karena bukan cuma di perusahaan aja, tapi di sekolah kita guru itu juga sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer, cara menerapkan posisi kontrol itu yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog, ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terhadap peserta didik gitu. Itu ada tahapannya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah restitusi itu menciptakan suasana yang positif, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahan, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Nanti itu berhubungan dengan keyakinan. Nah, Bapak Ibu di sini Pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Misalkan di sini ada contohnya. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Misalkan ada siswa terlambat. Kita aja, kamu tadi datang terlambat ya? Iya Pak. Oh, Pak Albi juga pernah kok dulu terlambat. Jadi ketika dia ngerasa bersalah, takut, dia ngerasa, oh ini nggak apa-apa, ada temannya agak
lebih santai gitu. Oh gitu. Nah di sini kita membawa suasana itu untuk menjadi peserta didik yang nyaman. Nah selanjutnya kita validasi nih tindakan yang salahnya. Nah, ditanya nih gurunya nanya ke peserta didik, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, kamu kenapa terlambat gitu? Jadi kita nanya ke peserta didik. Nah, setelah itu keyakinan. Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ masalah tepat waktu. Nanti saya akan jelasin segitiga restitusi. Nih, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, kalau mungkin peserta didik anak bapak ibu itu ada yang salah, itu mungkin manusiawi, hal yang manusiawi, manusia itu berbuat salah, wajar. Bukan berarti nggak apa-apa, nanti kita akan temukan solusinya secara bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita nanya nih, apa alasan kamu melakukan itu? Misalkan dia mengejek teman, kan bisa jadi dia ngejek teman karena pertama kali diejek duluan gitu ya. Kan kita nggak tahu masalahnya ya. Nah, ini kita tanya dulu, ada sebab, ada akibat, kita validasi tindakan. Mungkin kayak tadi dia datang terlambat gara-gara semalam bantuin ibunya bikin kue gitu. Itu kan kita bisa koordinasi nanti sama orang tuanya. Nah, di sini kita yang terakhir yaitu tahapnya itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu, kamu sudah paham kan apa keyakinan kelas kita? Udah tahu kan? Masih ingat kan? Nah, nanti siswa itu kita tanya, terus gimana cara kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Nah, akhirnya siswa itu, besok saya akan akan tidur lebih cepat dari sebelumnya gitu. Nah, dari situ kan itu muncul kesadaran dari peserta didik, bukan karena disuruh oleh guru. Besok kamu tidurnya yang cepat ya. Tidak, tapi kita tanya ke peserta didik sehingga peserta didik memberikan solusi secara bersama-sama. Itulah yang disebut keyakinan. Nah, makanya keyakinan kelas ini dampaknya sangat luas Bapak Ibu. Nanti tahun ajaran baru kita coba bikin keyakinan kelas ya, agar disiplin positif di sekolah kita berjalan secara optimal Bapak Ibu. Ini demonstrasi kontekstual, nanti saya sudah mempraktekkan hari Senin kemarin terhadap peserta didik saya, nanti akan saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Oke, di sini ada refleksi. Oke, kesimpulannya disiplin positif ini menumbuhkan sikap disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah gitu. Nah, dulu ya. Terakhir ada quotes dari Tan Malaka yang berisi terbentur. Nah, disinilah proses pembelajaran peserta didik. Ketika peserta didik melakukan kesalahan, itu kan dia terbentur. Nah, tapi jangan kita diemin aja, jangan kita biarkan aja. Tapi kita cari solusinya agar masa depan suatu saat dari kesalahan peserta didik yang dilakukan itu terbentuk secara positif gitu. Karena tadi sejatinya pengertian disiplin positif itu adalah belajar Bapak Ibu. Ini saya mengimplementasikan segitiga restitusi Bapak Ibu di kelas saya. Ini tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.4 Bapak Ibu. Kasus pertama, ini contoh kasus pertama. Dia siswa kelas 5A Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Timur 16 petang tidak terima saat tugasnya selalu dicontek oleh temannya bernama Putri. Oleh karena itu, tidak marah dan tidak mampu menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi Pak Albi dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Putri. Iya Pak, habisnya saya kesal dengan Putri. Ini tahap kenapa kamu bisa kesal sama dia? Iya Pak, soalnya Putri terus mencontek tugas saya, bukan hanya PR Pak, tetapi juga tugas lain dicontek. Dan itu sering Pak. Sering, jadi gitu.
Wajar sih kalau kamu marah dan juga kesal. Kalau Pak Albi di posisi Eo, Albi juga merasakan hal yang sama. Lalu Eo, apa yang kamu lakukan kepada Putri? Saya marah-marah Pak, saya kata-katain Putri dan tanpa sadar saya menggebrak meja Putri. Oh, jadi gitu. Pasti kamu berbuat kayak gitu karena ada alasannya kan? Iya Pak, tentu saja saya sudah susah payah mengerjakan tugas saya sendiri, tapi Putri tidak pernah mau berusaha mengerjakan tugasnya sendiri Pak. Begitu, ya wajar lah. Tentu saja kamu marah ya. Karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontoh begitu saja oleh Putri. Pak Albi sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal buruk daripada itu. Misalnya, kamu memukul Putri atau mendorong Putri hingga jatuh. Nah, sekarang nih, coba sama-sama kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai mengebrak meja Putri itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Tidak. Lalu menurut kamu nih, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati sesama teman Pak. Nah, betul sekali yo. Jadi menurut kamu saling menghormati teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Pak. Penting. Nah, baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini, yo? Bersedia. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar dalam menahan emosi saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Pak Bi atau guru bidang studi. Nah, baik kalau begitu. Bagus sekali jawaban kamu, yo. Tetap semangat ya. Ya, baik Pak Albi, terima kasih. Ya, silakan. Shalom, nama saya Eodia Francesca dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Albi untuk dapat mengendalikan diri dari emosi yang berlebihan karena perilaku teman kelas saya. Setelah ini, saya harus lebih banyak belajar, bersabar, dan menghargai teman saya. Shalom. Kasus kedua, Bima siswa kelas 5A Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Timur 16 petang sering datang ke sekolah terlambat sehingga menyebabkan dirinya sering tertinggal banyak materi pelajaran di kelasnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bima, tadi Pak Albi dapat laporan dari guru tiket, katanya kamu suka datang terlambat. Nah, kamu hari ini datang terlambat lagi ya? Iya Pak. Nah, kalau kamu ingat sudah berapa kali kamu terlambat, Bima? Sudah 4 kali Pak. Sudah 4 kali, banyak juga ya. Sering datang terlambat merupakan kesalahan kan? Iya, kesalahan Pak. Nah, baik Bima, perbuatan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Bima? Setuju Pak. Oke. Bima datang terlambat ke sekolah pasti punya alasannya. Lalu, kenapa sih Bima sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Pak. Saya sering bermain bersama teman-teman yang tinggal di lingkungan rumah saya. Makanya saya kurang tidur. Oh gitu. Nah kalau begitu besok kamu jangan begadang lagi ya sama teman-teman yang di rumah. Atur waktu kamu untuk istirahat. Kan main itu nanti ada di hari libur kan. Di hari libur bisa main kan. Baik Pak. Kamu tahu Bima keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Nah kalau kamu tahu, kamu jangan datang terlambat sekolah lagi ya. Itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Bima? Sikap disiplin Pak. Betul Bima. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, disiplin itu untuk saya dapat menghargai dan mengatur waktu. Nah, benar sekali Bima. Menghargai dan mengatur waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dulu. Kita dapat menghargai orang di sekitar kita dan dapat menyelesaikan masalah atau tugas pekerjaan dengan baik sehingga dapat melatih rasa percaya diri kita. Iya Pak, maaf. Saya menyesali atas perbuatan saya.
Baik, sikap kamu ini sudah sangat baik. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bermain bersama teman hingga larut malam agar tidak kesiangan dan terlambat ke sekolah, Pak. Bagus sekali Bima, kamu sudah menemukan solusinya nih. Setelah ini Pak Kalbi akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak dapat terlambat lagi ke sekolah ya. Baik Pak Albi, terima kasih. Oke, udah sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Sena Praitno dari kelas 5A. Terima kasih Pak Albi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Albi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Setelah ini, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video demonstrasi kontekstual bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi dari pengalaman saya di kelas. Ya, untuk Bapak Ibu silakan ada yang ingin diskusi, bertanya atau menambahkan, sharing-sharing aja Bapak Ibu. Kita diseminasi disiplin positif. Ya, Miss Epi silakan. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Di sini saya mau bertanya tentang posisi guru, posisi kontrol guru sebagai di manajer. Nah, tadi kan saya simak ada yang namanya setiap kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Nah, di sini saya itu sebagai guru bidang studi yaitu bahasa Inggris, di mana saya itu masuk ke setiap kelas gitu. Misalnya ke banyak kelas dari kelas 1 sampai 6, di mana itu dari kelas 1 sampai 6 itu diperkirakan ada 11 kelas lah, 11 kelas itu yang memiliki kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Karena kan tiap wali kelasnya memiliki kesepakatan kelasnya dengan siswanya tersebut. Nah, saya di sini sebagai guru bidang studi, bagaimana caranya gitu? Saya tahu misalkan saya memberikan ada si anak yang melakukan kesalahan nih, kesepakatan kelasnya apa. Nah, apa yang saya harus tahu? Tidak mungkin saya tuh tahu nih dari 11 kelas ini pasti kesepakatannya berbeda-beda. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Pak Albi, bagaimana guru bidang studi itu mengetahui kesepakatan kelas yang berbeda-beda? Seperti itu. Selamat siang, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Miss Epi atas pertanyaannya. Menarik sekali ini terkait karena Miss Epi ini sebagai guru bidang studi bahasa Inggris yang mengajar di sekolah dasar. Yang dimana guru bidang studi ini mengajar hampir semua kelas, bahkan emang semua kelas gitu. Dia dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana keyakinan kelas ketika Miss Epi ngajar, apakah harus memeriksa semua keyakinan kelas? Nah, di sini saya berpendapat ada dua cara. Yang pertama, pastikan guru bidang studi itu berkoordinasi dengan guru kelas. Nah, guru kelas ini sebaiknya menempelkan sebuah poster keyakinan kelas. Nah, di situ sudah ditempel di kelas, di print ya, yang besar. Nanti di situ semua orang yang ada di ruang itu akan melihat keyakinan kelas. Peserta didik, guru bidang studi, guru kelasnya tahu keyakinan kelas yang ada di situ ada apa aja. Ketika ada peserta didik yang melanggar aturan, balik lagi ke keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini poin yang pertama. Kita menggunakan tadi keyakinan yang ada di kelas itu, gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, cara yang kedua, jadi untuk guru bidang studi, boleh silahkan
membuat keyakinan kelasnya sendiri di kelasnya yang sesuai diajar. Kalau memang tidak keberatan, itu option ya, itu pilihan, itu nggak apa-apa. Karena kan di setiap kelas aturannya beda-beda. Misalkan posisi duduknya mungkin kan kalau di pelajaran agama bahasa Inggris atau di kelas itu kan beda-beda. Atau melanggar aturannya itu beda-beda, tanggung jawab beda-beda. Itu nggak apa-apa. Silakan membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran tertentu. Misalkan bahasa Inggris mau bikin di kelas 5A, silakan dibuat. Bahkan sesama kelas 5, 5A dan 5B itu karakteristik anak-anak itu berbeda ya, tidak sama. Jadi nggak apa-apa, boleh yang pertama pakai keyakinan kelas yang sesuai diajar, misalkan 5A pakai gurunya 5A, 5B pakai wali kelasnya gurunya 5B, itu boleh. Yang kedua, guru Bensudi bikin baru keyakinan kelas sesuai kelasnya, itu boleh Miss Epi. Untuk yang lain ada yang ingin berpendapat, menambahkan atau bercerita? Cukup? Oke. Silakan, ini terbuka, jika ada yang ingin bertanya, sharing-sharing, nggak apa-apa Bapak Ibu, masih ada kesempatan, boleh. Ya Pak Imam, oh iya nggak apa-apa. Pak Akis, siapa? Bul Pak, nggak apa-apa, angkat tangan aja, kita sharing-sharing. Ya Buntin, boleh, silakan Buntin. Buntin namanya sama mengajar di kelas berapa nih? Kelas 1. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Saya mengajar di kelas 1. Misalnya gini Pak, misalnya kan ada siswa nih di kelas. Ya. Kita tuh udah bikin peraturan kalau misalnya di kelas itu memakai sepatu harus sama rata warna hitam. Tetapi ada anak yang melanggar, misalnya dia sepatu warna biru ini bagus nih, dan mungkin ingin ngasih tahu sepatu saya mahal gitu, contohnya. Nah terus kita sebagai guru itu kita itu ada di posisi kontrol apa dan bagaimana caranya kita untuk menyikapinya. Nah itu aja sih Pak, makasih ya. Ya, baik Buntin, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya sharing-sharing menjawab pertanyaannya Buntin. Oke, di sini kita sebagai guru melihat peserta didik yang tidak taat aturan dalam berpakaian, misalkan sepatunya warna-warni gitu ya. Nah, tadi kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, tugas guru itu kita sebagai manajer yang paling tepat. Sebagai manajer, kita harus nanya ke siswanya, menemukan solusinya bersama-sama, berkolaborasi, berdialog. Itu yang paling utama. Jangan langsung dijudge. Kamu sepatunya warna putih, dihukum push up 10 kali. Nah, itu takut besok kadang-kadang nggak masuk sekolah. Terus kalau dibilang gini, kamu sepatunya bagus ya, beli di mana sih itu? Itu kan besok dia ngerasa kayak dibela, nggak apa-apa sama Pak Guru, Bu Guru, sepatunya kayak gitu. Nah, kita tuh harus mencari tahu kenapa dia pakai sepatu seperti itu, warna itu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi emang sepatunya tinggal satu-satunya, atau dia emang udah nggak punya sepatu lagi, kesempitan gitu, atau habis hujan, banjir, kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjalankan peran kita sebagai manajer, kontrol manajer ini, kita balik lagi menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini tadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, ini kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita bilang ke anak, kita ngobrol berdua, diskusi, dialog. Nah, kamu sepatunya warna-warni ya, bagus sih. Nah, jadi kan dia setelah down takut, waduh kenapa ya dipanggil guru ya? Gara-gara sepatu dia takut kan. Ketika kita, oh bagus ya, oke agak naik, agak lebih rileks. Oh bagus ya, beli di mana? Palbi juga punya sepatu kayak gitu misalkan. Buntin juga punya sepatu gitu. Jadi dia ngerasa, oh bukan cuma saya doang. Nah, tapi selanjutnya nanti
setelah menstabilkan identitas, tapi kita kasih penjelasan Bapak Ibu, ya sepatu warna-warni silakan sah saja punya, tapi kita tahu tempat kapan waktunya untuk digunakan. Nah, di sini kita validasi tindakan yang salah, kita validasi. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Akhirnya kan dia ngomong, ya karena saya tidak taat aturan, tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai dengan keyakinan sekolah. Nah di situ dia sadar sendiri, kita nggak nuduh, dia tahu sendiri. Nah coba sepatu kamu, nah kenapa kamu seperti itu? Kita lanjut nih ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah keyakinan sekolah kita punya namanya keyakinan sekolah, kita punya visi-misi, kita punya aturan yang jelas. Apalagi setiap hari Senin, setiap upacara kita sudah dijelaskan aturan sekolahnya, keyakinan sekolahnya gitu ya. Nah, disitulah kamu kenapa pakai sepatu warna-warni? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Iya tahu. Nah, besok kamu ngelakuin apa? Ya Pak, nanti saya beli sepatu lagi yang sesuai dengan atau nanti saya bilang orang tuanya. Oh, oke, baik. Jadi kamu tahu kan apa yang harus kamu perbuat, solusinya. Nah, disitulah peserta didik menemukan solusinya sendiri, menjawab pertanyaannya sendiri, tanpa perlu kita bingung harus ngapain. Nah, itulah kolaborasi terhadap anak, ada dialog, ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan tiba-tiba langsung hukum, jangan tiba-tiba udahlah santai kayak teman atau mantau ya, biarinlah pakai sepatu putih ini. Nah, itu kan sebenarnya kita ada yang kurang tepat tindakan kita terhadap peserta didik gitu Bapak Ibu. Nah mungkin itu sih, ada lagi yang ingin, ya silakan Miss Ebi. Oke Pak, berhubungan tadi kan, maaf ya Pak, tadi kan Bu Inti misalnya contohnya sepatu dan kelas rendah ya pada kelas 1. Nah kebetulan ini juga saya mengalami ada siswa yang dia tidak memakai seragam olahraga yang misalkan seragam sekolah kita. Dia misalnya dia siswa pindahan, dia masih pakai seragam dari sekolah sebelumnya. Nah, mungkin kita sebagai ini posisi kontrol emosi guru sebagai manajer nih, kita bertanya baik-baik, ya kan, kita melakukan dialog. Tetapi ketika siswa itu menjawab, dia tahu kesalahannya, misalnya pakaiannya tidak sesuai, dia memakai seragam sekolah dari sekolah lamanya. Tapi alasannya misalkan seperti orang tuanya tidak punya uang untuk membeli seragam sekolah kita. Nah, solusi apa yang harus kita berikan gitu? Kalau misalkan itu sepertinya kayak udah mentok gitu, dia bilang alasannya ya orang tuanya nggak bisa beli karena nggak ada uang. Nah, sedangkan kita tuh punya kesepakatan bahwa kita memakai seragam itu ya sama semuanya. Nah, solusi apa yang harus kita berikan kepada siswa tersebut kalau sudah seperti itu? Terima kasih. Ya baik, Miss Epi, saya akan menjawab pertanyaan ini, sering terjadi ya. Nah, guru itu kan serba salah ya, kita nggak enak sama murid, sama orang tua yang kurang mampu, tapi kita harus tegas dalam kedisiplinan terhadap murid. Nah kita tuh harus di tengah-tengah tuh, di antara itu tuh. Nah balik lagi, segitiga restitusi ini berdialog, diskusi, kolaborasi, bukan hanya guru sama siswa saja, tapi dengan orang tua juga Bapak Ibu ya. Orang tua itu perlu dilibatkan Bapak Ibu. Kita sekarang udah zaman digital, kita bisa WhatsApp orang tuanya. Kalau memang dia sibuk kerja, kalau bisa datang, kita ngobrol, nanti kita temukan solusinya. Kenapa belum memakai baju yang sesuai aturan atau yang baru gitu? Itu nanti bisa kita diskusikan. Misalkan kalau baju olahraga, itu bisa kita diskusikan bareng-bareng juga sama guru olahraga. Kalau pramuka juga sama pembina pramuka kita libatkan. Jadi gitu sesuai. Kecuali memang baju merah putih itu kita lah yang wali kelasnya gitu ya. Atau guru piket pada hari itu juga ikut berkontribusi. Jadi di situ kita bakal ketemu dialog-dialog yang menemukan solusi secara bersama-sama. Nah nanti tinggal nunggu waktu kapan solusi itu akan tercapai gitu, karena butuh proses kan, tidak mungkin dia besoknya beli baju gitu. Mungkin ya Pak nanti saya ngumpulin uang dulu, nanti 3 hari lagi atau seminggu lagi atau tanggal muda Pak pas gajian. Nah itu nggak apa-apa, yang penting kan kita menemukan solusinya secara bersama-sama gitu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu mungkin itu saya bisa sharing. Ada yang ingin menambahkan diskusi atau sudah waktunya ya Bapak Ibu ya? Karena kita masih ada kegiatan di sekolah.
Bapak Ibu, saya minta tolong, ini ada refleksi sedikit. Bapak Ibu menuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu, nih setelah mempelajari disiplin positif ini, Bapak Ibu. Ini tulis aja nanti ditempel gitu ya. Atau Bapak Ibu dapat ilmu apa nih sebelumnya yang belum pernah didapat ya. Nanti ditulis di kertas note ini ya Bapak Ibu ya. Aku salah. Tulis namanya juga Bapak Ibu ya. Ya, balut. Namanya. Jadi setiap kegiatan tuh kita perlu refleksi ya. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Langsung aja kalau udah langsung ditempel masing-masing boleh di sini. Nggak apa-apa, itu tulis biasa aja perasaannya. Saya senang atau saya capek atau saya masih belum paham, saya nggak ngerti atau menambah ilmu baru, nggak apa-apa, langsung tempel aja silakan. Nanti kalau udah nggak apa-apa. Ya. Tulis namanya ya di kertasnya, baru tulis kalimatnya Bapak Ibu. Udah ini. Oke. Saya bisa nambahin dikit. Gue mau ngomong sini. Mau ngomong. Abis ini. Belum. Ntar aja kali ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya, atas partisipasinya. Saya akan bacain salah satu aja nih refleksi kita belajar disiplin positif pada hari ini. Setelah mendengarkan pemaparan ini, saya lebih mengetahui posisi kontrol yang selama ini saya lakukan sebagai guru ada di bagian mana. Oke, saya nggak nyebut namanya ya. Senang karena semakin tambah pemahamannya, menjadi lebih paham lagi kita sebagai guru harus mempersiapkan diri dan lebih banyak lagi ilmu yang kita tahu. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan merubah sikap dalam menangani siswa. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dan materi baru. Oke, perasaan saya sangat senang dan bermanfaat. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Yang bisa saya imbaskan dari materi budaya positif modul 1.4 pada modul calon guru penggerak ini ya Bapak Ibu. Setelah ini kita ditutup dengan doa ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu
untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Luhut Sian selaku Kepala Sekolah SD Cengkareng Timur 16 petang. Semoga hari ini kita bermanfaat. Ilmu yang kita gunakan bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.